seorang wanita yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi sekali. Dan malam hari ini kita pastinya juga masih bahas saham-saham nih ya. Yang penasaran banget nih ya. Nanti kita akan bahas saham-saham metals yang masih gemilang terus seiring dengan naiknya harga emas, harga silver, US dollarnya juga naik, lagi pada heboh, harga emas naik terus. Terus kemudian kita akan bahas saham-saham yang lain juga. Oke teman-teman, hari Sabtu nanti nggak ada SODV, tapi SODV-nya pekan depannya lagi. Jadi teman-teman masih bisa dapetin SODV gratis. Nah, untuk Sabtu ini nih ada jadwal workshop Super Trader. Kalau mau daftar langsung aja ke website aku. Di situ ada tombol WhatsApp, langsung aja WhatsApp tim aku. Jadi akhir pekan ini 2 hari full workshop gitu ya. Oke, nunggu giveaway. Malam hari ini saya akan nge-live bareng seorang wanita yang sangat luar biasa menginspirasi, Mbak Disma. Mbak Disma, halo, ini cantik banget kan? Halo, Kayak yang selamat aku malam Miss Ellen. Dan selamat malam semua Halo, teman-teman yang udah bergabung. halo Disma. Kayaknya kalau aku panggil ibu ini you are too young. Too young gitu ya. Enaknya dipanggil apa dong, Miss? Dipanggil Disma cakep gitu. Lagi hamil ya? Saat ini lagi hamil besar ya? Iya, betul sekali. Tinggal Udah menghitung bulan. hari aja menunggu sinyal-sinyal gelombang cinta datang. Oke, oke, oke. Semoga lancar ya. Nah, Mbak Amin. Disma boleh dong perkenalkan diri dulu nih. Teman-teman dari follower aku udah penasaran semua nih juga dengan Mbak Disma Rastiti gitu. Iya, oke. Sekali lagi terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang udah gabung. Selamat malam. Semoga dimanapun teman-teman berada sehat selalu pastinya ya. Perkenalkan nama aku Disma Ajeng Rastiti. Teman-teman bisa panggil Disma gitu kalau misalnya mau sapa-sapa di Instagram atau mungkin lain kali kita bisa ketemu secara langsung mungkin ya. Terus dan malam ini spesial sekali, aku jujur ya, biasanya setiap malam atau bahkan kadang satu hari bisa 2 kali, aku itu sama kayak kalian semua teman-teman, jadi pengikut setianya Miss Ellen. Jadi apapun Nah, uh, apapun Miss Ellen topiknya mau apapun aku pasti join gitu. Kalau misalnya pas lagi senggang gitu. Nah kali ini spesial sekali, aku bisa tanya-tanya langsung sama Miss Ellen dan aku udah siapin banyak sekali pertanyaan dan semoga nanti bermanfaat juga ya sama kayak yang teman-teman tanyain gitu. oke, nah malam hari ini kenapa sih saya ajak Mbak Disma Rastiti ini? Beliau ini sangat menginspirasi banget nih ya. Jadi tidak hanya dalam hal berinvestasi aja, tapi dalam banyak hal ya, terutama untuk wanita. Kalau nggak salah ada entrepreneurship juga ya. Sebelum kita bahas-bahas saham nih ya, Mbak Disma sekarang lagi aktif apa aja nih Mbak gitu? Iya, jadi 2 tahun ini, baru 2 tahun sih jalan tahun ketiga, saya punya ada namanya kursus untuk pengembangan diri khususnya di public speaking, DPSC Indonesia. Teman-teman kalau misalnya mau cek kegiatannya apa aja, terus juga concernnya fokusnya kemana aja bisa cek di Hmm. dpscindonesia.com. Dan untuk kedepannya saya juga akan melebarkan lagi nih kerja sama teman saya yang seorang psikolog. Jadi nggak cuma di bidang keterampilan bicara, tapi juga di bidang soft skill kayak keterampilan kepribadian gitu, personality development Hmm. gitu. Oke, 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 menarik. Nanti kita akan bahas juga bicara tentang psikologi, tentang bagaimana menguasai diri, kepribadian kita, kayak gitu ya. Mungkin ada tips-tips dari Mbak Disma gimana teman-teman kita sama-sama belajar mengendalikan fear and greed gitu. Cakep kan? Oke. Nah, Mbak Disma mungkin kita bisa mulai dulu bahas-bahas ini ya, pertanyaan tentang saham atau apa whatever you want. Oke, jadi topik kita malam ini ya, Miss ya, kita akan ngomongin soal trading for living gitu. Jujur, aku pribadi baru mulai trading itu belum ada 2 tahun, gitu Miss ceritanya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang udah lama gitu, mungkin pengalamannya udah banyak banget ya. Kalau aku pribadi sih belum gitu. Nah, aku pribadi kalau misalnya cari tambahan, misalnya cari tambahan dari trading itu, aku alokasikan dananya tuh nggak banyak sih. Misalnya per hari nih, targetnya tuh kecil banget. Cuman sekedar misalnya kalau misal
pengen beli tas gitu, harga tasnya sekian ratus ribu, aku punya uang sekian juta gitu, jadi aku kasih target nih per hari harus dapat berapa gitu. Jadi istilahnya kayak apa, pengen lebih mantepin gitu loh, Miss. Gimana sih caranya kalau misalnya aku nanti suatu saat ya, kalau udah tua gitu kan, pengennya di rumah aja sambil pegang handphone, terus dapat penghasilan dari HP, dari trading aja kayak gitu. Kalau pendapatnya dari Miss Ellen sendiri nih, gambaran soal trading for living tuh gimana sih, Miss, simpelnya? Jadi trading for living ini menarik banget ya. Banyak orang kepengen banget trading for living, tapi alasannya agak beda nih dengan Mbak Disma gitu ya. Kalau Mbak Disma kan sekarang kan kalau aku lihat ya suka aktif gitu ya. Jadi mungkin untuk antisipasi buat ke depan aja kayak gitu. Tapi kalau saat ini aku lihat Mbak Disma masih lebih memilih untuk aktif dengan banyak hal gitu. Nah, tapi banyak orang lain yang punya keinginan untuk trading for living. Alasannya adalah karena capek macet-macetan ke kantor, kemudian kena tekanan dari atasan, deadline, segala macam. Jadi seperti sebuah pelarian gitu. Terus kemudian memilih untuk trading saham for a living, kepengennya for a living karena pengen escape dari satu hal yang lain. Nah, kalau alasannya seperti itu, dorongannya seperti itu, sebenarnya itu agak kurang oke ya. Kenapa? Karena sebenarnya di dalam saham sendiri kita juga punya tantangan bahwa kita harus belajar gitu. Jadi kalau aku sih komen tadi pertanyaan Mbak Disma karena alasannya berbeda, alasannya adalah untuk mempersiapkan masa depan, ya berarti mulai dari sekarang disiapin ilmunya dulu aja. Basically untuk trading for a living itu kita butuh tahu 3 hal. Yang pertama adalah kebutuhan kita, koneksi ya, agak muter-muter ya. Lancarkah teman-teman? Yang pertama adalah kebutuhan kita untuk hidup dan juga untuk dana darurat, intinya untuk segala macam lah. Itu kita spend berapa? Dalam 1 tahun kita lihat kita spend berapa. Nah, itu yang jadi dalam tanda kutip target. Karena ketika kita trading sebenarnya jangan ditarget gitu. Let the money run, let the profit run ya. Jadi kalau misalkan ada tanda reversal baru kita jualan gitu. Baik swing trading maupun super trader atau trend following kita nggak punya target gitu. Cuman dalam hal ini kita harus punya paling nggak minimal tuh uang kita punya berapa untuk dana darurat, untuk kebutuhan sehari-hari. Itu harus tahu. Setahun habis berapa. Baru setelah itu dalam setahun habis berapa, perlu duit berapa, dibagi 12. Nah, itu adalah rata-rata kebutuhan di dalam sebulan. Kenapa kok nggak dalam sebulan aja dihitung pengeluarannya? Karena kadang-kadang kita ada pengeluaran tahunan, kita ada pengeluaran beberapa bulan kayak gitu yang beda-beda di tiap bulan. Nah, di situ kita mesti tahu kebutuhan kita untuk memenuhi kebutuhan hidup itu berapa. Kemudian yang kedua, untuk memenuhi ini dari trading ada 2 faktor yang lain, yaitu faktor skill dan juga faktor modal. Nah, tentunya semakin besar modal, semakin mudah dong ya mendapatkan return yang besar. Nah, kita lihat skillnya. Skill kita selama beberapa tahun terakhir, misalkan ya rata-rata setahun bisa mendapatkan keuntungan berapa sih? Oh, misalkan setahun bisa mendapatkan keuntungan 20%. 20% dikali modalnya, misalkan modalnya 100 juta, berarti setahun bisa dapat 20 juta. Contoh, itu hanya contoh. Nah, apakah itu bisa menutup kebutuhan kita untuk rata-rata tiap bulan itu? Yaitu yang bisa jawab adalah masing-masing pribadi tentunya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan mau imbal hasilnya naik, berarti yang dinaikkan apa? Antara modalnya atau skillnya gitu, antara modalnya atau skillnya. Tapi kadang-kadang modal udah ditambah, skill juga udah semakin pinter, hasilnya bisa jadi nggak lebih baik daripada tahun sebelumnya imbal hasilnya. Kenapa? Ada faktor berikutnya nih, kondisi marketnya gitu. Jadi ketika kita mau melakukan trading for a living, ya caranya adalah bukan kita hitung per hari returnnya atau kita hitung tiap bulan, enggak.
Jadi caranya kalau kita mau trading for a living, itu mindsetnya kayak kalau kita kerja proyek gitu. Jadi misalkan ada orang yang kerja proyek itu misalkan arsitek, web developer, terus apa lagi ya? Ya sejenis-jenisnya lah. Mereka kan mendapatkan uang setelah proyek itu selesai dalam beberapa bulan, misalkan seperti itu. Nah sama, ketika trading juga sama. Contoh di tahun 2018 itu kan pasar saham turun dari Januari sampai dengan Juli. Nah yang menarik pada momen tersebut itu ada sekitar 5 sampai 7 saham super itu bisa imbal hasilnya di atas 50%, bahkan ada dua yang sampai 100%, yaitu INKP dan TKIM. Tapi yang lebih menarik lagi, setelah bulan Juli dan Agustus sampai ke bulan Desember itu kering. Kering itu artinya nggak ada peluang saham-saham yang bisa sampai naik kenceng kayak gitu. Jadi misalkan udah dapat keuntungan dari beberapa bulan ini disimpan, uh, ini yang perlu diperhitungkan. Ini cukup nggak nih buat sampai beberapa bulan ke depan kayak gitu. Jadi nggak bisa kalau misalkan mau trading for a living, loh, di mana ini, Mbak Disma? Kalau misalkan mau trading for a living, teman-teman, caranya adalah harus ada, teman-teman harus siapkan dulu sejumlah uang untuk cadangan tahan hidup paling nggak 6 bulan ke depan. Oke, kita sambil nunggu Mbak Disma lagi ya. Halo Disma Rastiti, di manakah kamu? Hilang, loh, hilang. Ya, aku lanjutin ya sambil nunggu Mbak Disma join lagi ya, mungkin problem koneksi gitu. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan mau trading for a living, paling enggak tuh punya cash untuk bisa hidup paling enggak selama 6 bulan ke depan gitu. Kalau misalkan teman-teman nanya sama saya nih, saya trading for a living enggak? Enggak, saya enggak trading for a living. Jadi livingnya dari suami, trading duitnya buat aku sendiri. Enak toh? Nah, jadi itu bercandaan yang memang benar sih. Cuman satu hal yang saya pengen bagiin ke teman-teman, menurut saya trading itu nggak harus gimana ya, kita fokus kerjaan utama kita trading doang gitu, karena peluang itu nggak setiap hari ada, kadang-kadang nggak setiap hari ada. Jadi kayaknya kalau cuma trading doang itu kayak gabut banget kali ya. Jadi teman-teman juga harus punya kerjaan yang lain, punya aktivitas yang lain, sehingga ini juga efeknya akan positif untuk psikologi trading. Kenapa? Karena gini teman-teman, kalau kamu kurang kerjaan, kadang-kadang nggak ada saham yang bagus, kamu bisa gatal pengen mencari saham itu, pengen beli saham itu. Nah itu terjadi pada saya dulu sekitaran tahun 2007, ya waktu pertama kali saya masuk pasar saham, kebetulan sahamnya bullish terus ya, naik terus waktu itu saya gabut. Ya kan ibu rumah tangga waktu itu ya, terus anak juga masih kecil, anak tidur siang, kayaknya pengen beli terus gitu, nggak ada yang ini juga pengen beli gitu. Kenapa? Karena gabut itu tadi. Jadi alangkah baiknya kalau seorang trader itu juga harus punya activity gitu. Saya akan invite lagi Mbak Disma Rastiti. Aku udah invite kok, nggak bisa masuk ya. Halo Mbak Disma, sorry. Akhirnya. Tadi sempat ini ya, koneksi mungkin ya. Aku dengar kok 10 menit terakhir sebelum ini aku dengar Miss Ellen ngobrol tadi nyampe. Oke. Tadi jadi ibu rumah tangga ya, ceritanya lanjut aja Miss. Jadi tipsnya sih buat Mbak Disma kalau misalkan trading for a living sih ya, belajar dulu sampai benar-benar udah mantep. Terus kalau menurutku ya, sebagai seorang wanita, istri itu enaknya gini, kita nggak perlu trading for a living karena livingnya dari suami. Betul. jadi uang trading kita ya buat apa aja ya terserah lah gitu ya. Itu sih dari saya gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain Mbak Disma sambil nanti kita bahas saham ya. Oke. Ngomong-ngomong soal aku kan masih pemula nih Miss kalau misalnya soal trading gitu. Nah, gimana sih caranya untuk bangun mindset sebagai trader? Agak putus-putus ya suaranya ya. Ini netizen yang cowok-cowok
protes nih. Makanya Kita tuh berdayakan nggak istri Anda. Waduh, bercanda ya. Oke, tadi agak putus-putus nih kalau Mbak nanti Disma. rugi. Trader pemula kalau nanti rugi gitu gimana gitu ya. Halo? Agak putus-putus. Gimana Mbak tadi? Halo? Bisa diulang pertanyaannya? Sekarang udah lancar nih. Suara nggak kedengeran. Wah, hilang. Ya, tapi aku tadi sempat dengar dikit sih. Kalau nanti rugi gimana? Pemula takut rugi kayak gitu ya kira-kira ya. Ini suara hilang sih, Mbak Disma. Heeh. Ya, jadi gimana caranya supaya nggak rugi? Pertanyaan menarik. Saya mau tanya teman-teman semua yang udah di pasar saham ya. Boleh dijawab teman-teman semuanya? Teman-teman yang udah trading saham, di sini ada nggak yang selama trading saham atau berinvestasi saham sama sekali nggak pernah rugi? Ada nggak teman-teman? Nah, ada tuh. Kalau misalkan nggak pernah rugi, kemungkinan besar teman-teman trading saham ya pakai account virtual, makanya nggak pernah rugi. Jadi sebenarnya kalau kita beli jual saham yang namanya kerugian itu adalah sebuah hal yang biasa. Yang terpenting adalah nah minimizing resiko ini loh hilang lagi. Nggak usah trading kalau nggak mau rugi, ya benar. Jadi yang terpenting adalah meminimalkan resiko ya. Teman-teman mau trading, teman-teman mau berbisnis, teman-teman mau melakukan kegiatan apapun, ya pasti ada yang namanya meminimalkan resiko. Caranya gimana? Pertanyaannya caranya gimana? Nomor satu, aku sambil invite Mbak Disma lagi ya. Mana ini dia? Mbak Disma, oke. Nomor satu adalah aku analogikan teman-teman lagi mau mulai bisnis aja. Misalkan teman-teman mau mulai bisnis restoran atau teman-teman mau mulai ini Mbak Disma misalkan mau mulai bisnis jualan sepatu, jualan fashion or whatever gitu. Pastinya pada awalnya teman-teman nggak akan pakai keseluruhan modal buat beli barang dan kemudian teman-teman nggak tahu market itu suka barang yang mana gitu. Jadi mesti harus dites dulu kan, tes produk dulu. Kadang-kadang kalau misalkan jualan ini ya teman-teman yang online shop kadang-kadang cuma jadi dropshipper. Jualan pakai Iya. Shopee itu ada yang ini ya jadi dropshipper itu tanpa risiko. Kemudian setelah tahu produknya yang laris yang mana, mulai deh teman-teman nyetok mulai nyetok, setelah nyetok udah tahu produk semakin semakin tahu produk mana yang laris, mulai deh teman-teman bikin produk sendiri. Nah, itu adalah beberapa step kalau teman-teman mau mulai jualan online atau memulai bisnis sendiri. Ya, apapun itu mau restoran, mau online bisnis whatever it is. Nah, sama dengan di saham. Saham itu juga ada resiko seperti halnya bisnis. Agak nggak fair kalau misalkan banyak orang bilang, wah saham itu gambling nih, sangat beresiko nih. Tapi teman-teman juga memulai bisnis entrepreneurship itu juga sangat beresiko. Jadi menurutku sebenarnya semua hal beresiko. Kembali lagi, seperti halnya entrepreneurship, kalau Anda mau mulai bisnis online, itu kan harus ngetes market dulu, test the market. Di saham juga, Warren Buffett bilang jangan masukin dua kaki ya dalam kolam gitu. Jadi masukin satu kaki dulu, kalau perlu jangan kakinya deh pakai tongkat or whatever itu, ngetes dulu kedalaman kolam. Caranya gimana? Pakai uang kecil dulu, terus kemudian dicoba dulu, mau ngikutin IM Trade, mau coba-coba sendiri, terserah. Mau ngikutin live saya tiap hari, itu terserah. Yang terpenting justru ketika kita mau trading saham atau investasi saham, yang perlu disiapkan dalam hati kita adalah siap rugi. Loh kok gitu? Saya kan mau untung. Kenapa kok saya malah disuruh siap rugi? Karena kalau kita siap rugi, artinya kita memanage ekspektasi kita nggak terlalu high expectation gitu. Kalau kita siap untung-untung doang, nanti rugi sekali, langsung jadi gampang panik. Jadi kelihatannya kayak gini nih sepele, kayak nggak penting gitu. Tapi sebenarnya ini yang paling penting dari awal dulu. Kalau saya bisa mengulang dari awal, kalau saya bisa mengatur diri saya sendiri dari awal, maka saya akan start dari yang kecil dulu. Saya akan mulai belajar
belajar gimana ya menyesuaikan diri dengan ritme di market dulu. Jadi tahun 2007 dulu waktu pertama kali aku masuk, market tuh bullish banget. Terus ini, jadi ditanya suami kan, untung nggak? Untung, tambahin duit lagi, Pi, gitu. Untung nggak? Untung, tambahin duit lagi, Beb, gitu. Tambahin terus. Nah, sampailah tahun 2008, kemudian waktu itu mulai jatuh, dan di situ karena duitnya yang masuk udah semakin besar, bahkan udah lebih dari 10 kali dari uang yang pertama aku masukin di pasar saham. Itu emosinya berasa banget, sampai tangan bisa dingin mencet saham Astra International yang dulu harganya masih 21.000 kalau nggak salah, itu sampai ketambahan lotnya, saya beli itu ketambahan 0. Saya mau beli berapa? Ketambahan 0,1. Jadi kebanyakan 10 kalinya, wah itu tambah deg-degan lagi. Akhirnya setelah saya belajar bertahun-tahun, ya it takes like couple years ya, baru saya sadar bahwa sebenarnya yang paling penting selain memilih saham adalah merencanakan berapa banyak kita mau taruh uang kita di saham. Sepele ya kayaknya ya, dan ini banyak banget dicuekin oleh trader pemula atau investor pemula, karena yang dipeduliin orang awam itu, orang yang masih pemula tuh kayak saham apa sih yang bakalan lari? Saya kasih tahu deh, saham yang bakalan lari itu banyak banget saat ini. Second liner terutama ya. Saham second liner tuh banyak banget yang mau lari gitu, yang saat ini udah dalam peralihan dari stage 1 menuju stage 2. Tapi pertanyaan saya gini, misalkan dari 10 saham, 10 saham, Anda benar 7 kali, untung 7 kali, Anda salah 3 kali. Nah, salah 3 kali ini kerugiannya bisa menghapus yang untung 7 kalinya ini. Gitu. Sedangkan kalau misalkan kita nggak terlalu pintar nembak saham, tapi kita konsisten membatasi kerugian gitu ya. Jadi misalkan 5-5-5% semua, ini udah pernah saya jelasin juga di live, dan ini misalkan untungnya nggak usah banyak-banyak lah, 10% aja masing-masing. Nah, kalau beli sahamnya jumlahnya dalam nominal yang sama, ini tetap net profit. Tapi kalau misalkan beli sahamnya nominalnya juga beda-beda, itu kita susah banget ngatur portofolio kita gitu. Jadi nanti ke depan saya pengen mencoba supaya IM Trade ini ada tools untuk manajemen risiko supaya yang pemula ini gampang alokasi duit gitu. Ini jadi saya terus yang ngobrol nih. Oke, Miss, aku menikmati. Tadi katanya kan modal kecil nggak apa-apa gitu kan, Miss. Padahal kalau misalnya kita mau trading for living yang 1 bulan gitu, misalnya kebutuhanku nih 1 bulan misalnya untuk bayar apa segala macam 5 juta. Berarti harus nutup gitu loh, Miss, per bulannya 5 juta. Berarti kan nggak bisa modal kecil gitu, Miss, buat dapetin 5 juta itu per bulan. Betul. Nah, apalagi kalau marketnya lagi dalam kondisi yang flat ya, sideways ya. Kalau market downtrend kayak kemarin, bulan Maret kemarin turun, itu justru buat trading bisa cepat banget baliknya. Market uptrend juga akan lebih bagus pastinya. Yang paling challenging adalah market sideways gitu. Ya, jadi gimana sih caranya supaya bisa nutup itu ya itu tadi, antara naikin skill atau naikin modal. Kalau modalnya jadi kegedean banget. Dan satu hal lagi, ketika kita trading, kita ada beban, waduh aku harus nutup kebutuhanku segini nih, aku harus nutup segini. Itu sangat tidak baik untuk psikologi gitu. Jadi itu tadi. Benar, yang pertama adalah trading for living. Kalau misalkan full trading for living, nggak ada kerjaan yang lain, itu bisa jadi kayak gimana ya, kebanyakan waktu, perhatian terlalu di market, jadi kayak nggak objektif, terhipnotis oleh running trade gitu. Kalau aku terhipnotisnya dulu oleh forex gitu. Jadi oleh forex gitu. Nah, kalau di forex waktu itu, aku sempat tahun berapa ya, sekitar 2008-2009an juga gitu. Jadi aku suka banget trading forex waktu itu, sampai menyita waktuku. Aku terhipnotis tuh, jadi nggak pay attention for my family gitu. Jadi ngaku dosa sih. Terus intinya jadi perhatian ke situ tuh jadi nggak objektif. Yang nggak bagus bisa jadi pembenaran. Ini bagus kok. Kenapa? Karena saya udah punya itu gitu. Karena saya udah beli ini gitu. Ya, jadi ya kayak gitulah. Jadi intinya kalau fokusnya terlalu di situ bisa jadi nggak objektif. Itu tadi. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kita di target, tradingnya juga bisa jadi nggak objektif. The best situation
kalau kita beli jual saham, forex ataupun apapun itu harus dalam kondisi santai. Karena ketika kita dalam kondisi santai, kita bisa mengambil keputusan dengan lebih bijaksana gitu. Berarti kalau trading for living nggak bisa seterusnya dong, Miss, kan kita nanti akan lewatin waktu nanti misalnya marketnya lagi downtrend gitu, terus misalnya resesi gitu kan. Nah itu kalau misalnya nggak nutup dan nggak punya cadangan untuk biaya hidup bulan depan, mati dong kita, Miss, berarti. Ya, itu tadi. Makanya kita harus punya cadangan untuk paling enggak 6 bulan ke harus depan. Ada udah cash-nya punya gitu ya. Betul, betul. Saya ada teman, satu teman ini dia trading for a living, tapi dia juga punya tabungan gitu. Dia punya tabungan banyak. Jadi just in case market itu lagi nggak bersahabat, dia juga tetap bisa objektif gitu. Jadi istilahnya tuh kayak ibarat dia hidup dari uang deposito pun, uang bunga deposito pun dia bisa hidup. Okay. Nah, trading ini buat tambahan. Nah, gitu. Jadi ya itu sih yang saya dapatkan dari teman saya yang dia trading for a living gitu. Mbak Disma suaranya agak trading kecil. Agak kecil ya? Mungkin kalau trading for living-nya buat tahunan gitu kayaknya lebih better ya, Miss ya. Jadi kita kayak nyicilnya buat biaya hidup tahun depan gitu, nggak mendadak bulan depannya gitu kan. Aku sih setuju banget kayak gitu ya. Aku setuju banget. Dan kalau misalkan punya multiple source of income, itu lebih baik lagi gitu. Jadi kita intinya jangan terlalu sibuk pada trading doang gitu. Nah kalau saya dan tim saya kan memang kita bantuin teman-teman ya. Kita udah komitmen untuk bantu teman-teman. Jadi kita memang fokus lihat market ya, opening, pagi, siang, sore itu kita amatin kayak gitu. Oke. Oke, siap. Miss Ellen mau bahas saham nggak nih? Kebetulan nanti kalau Miss Ellen bahas saham, nanti sekalian ya kasih tahu strategi pilih sahamnya gimana gitu, kalau misalnya pengen trading. Mbak Disma mau bahas saham apa dulu nih, Mbak? Aku pengen bahas sahamnya tuh yang dipakai sehari-hari aja deh, Miss. Kayak tadi juga banyak yang ngomongin misalnya kayak Telkom gitu. Oh iya, satu lagi sebelum lupa ya. Temanku nitip pertanyaan nih. Kalau misalnya pengen jadiin mahar saham, cocoknya beli barang apa nih? Kalau misalnya ada dua barang gitu, Miss, buat mahar. Oke. Kemarin tuh aku sempat bikin TikTok ya. TikTok mau kawin dari saham. Aku lupa judulnya tepatnya, tapi kira-kira itu. Dan itu viral banget sekarang, kalau nggak salah tuh sampai 1,3 atau 1,4 juta. Wow. Yang lain kayaknya itu bakal jadi tren deh, Miss. Orang maharnya udah nggak uang tunai lagi, udah pakainya saham kayaknya. Milenial nanti. Waktu itu ketika saya post itu, saya kan waktu itu sebutin saham MDKA, ada Antam, terus ada Timah ya, 3 itu ya. Memang saya pilih juga, jadi bukan sembarang post ini, memang lagi trennya cukup bagus. MDKA waktu itu masih discounted sekitaran di tanggal 20-an Juli ya, masih di area support gitu. Dan sekarang juga udah lari-larian gila-gilaan sih. Kalau MDKA ini dia gerakannya relate banget dengan harga emas. Nah, ini kalau teman-teman mau Antam, aneka tambang, tergantung nikahnya kapan sih. Kalau nikahnya deket-deketan sekarang masih bisa gitu. Tapi kalau untuk yang long term investing, sebaiknya jangan pilih perusahaan komoditas ya, lebih ke consumer good. Nah, kalau untuk Antam, Timah, Tins, dan juga Inco, ini masih cakep banget. Dan Tins hari ini juga dia breakout lagi, meskipun volume transaksinya tuh nggak setinggi tanggal 22 Juli. Tapi it's very beautiful breakoutnya. Terus kemudian Inco. Nah, teman-teman kalau perhatikan ya, bukan cuma harga emas, perak itu dia breakout loh, silver breakout ya. Jadi silver ini kalau di Indonesia sih salah satunya yang main ini si Inco, Fail Indonesia. Bagus banget dan ini breakout juga. Jadi teman-teman yang punya saham metals ini masih bisalah nge-hold gitu. Buat trading atau investing, aku trading cuman time horizon untuk tradingnya udah lebih panjang gitu. Lebih panjang. Kalau misalnya pengen perbankan gimana, Miss? Kalau buat jangka panjang perbankan? Perbankan ya, oke. Kalau perbankan BBCA dan juga BBRI ini saat ini udah agak kemahalan dalam jangka pendek. Nah,
si BCA ini udah rawan profit taking banget ya, dan dia kan juga perusahaan yang kapitalisasinya paling gede di Indonesia. Jadi gerakannya tuh paling memberikan pengaruh buat pergerakan IHSG. Nah, IHSG sendiri saat ini udah mulai overbought. Kalau aku bilang sih udah rawan banget ya untuk terkoreksi lagi. Ini juga relate dengan BCA dan juga BBRI. Jadi kalau ditanya apakah masih bisa menguat, masih bisa, cuman upside-nya udah nggak gitu banyak gitu untuk BCA dan BRI. Justru malah kalau saya lihat lebih rawan untuk turun untuk perbankan besar. Nah sekarang yang menarik itu adalah perbankan yang second liner kayak BJTM sama BJBR. Tadi di Yamtrade kita juga beli ini. Cuman kalau BJTM dan BJBR ini karakternya beda banget loh sama si BRI sama BCA. Kalau BJTM, Bank Jatim dan juga Bank Jawa Barat ini lebih ke orang yang suka untuk dapat return cepat. Nah kalau suka dapat return cepat, harus siap juga kalau sampai nanti terjadi koreksi, harus siap dengan cut loss atau pembatasan risiko. Nah teman-teman yang nggak mau cut loss, nggak mau ngerasain kayak gitu, itu bisa investasi jangka panjang aja. Jadi nanti kalau misalkan BCA atau BRI lagi terkoreksi lagi, beli simpen aja buat long term investing. Timingnya kalau untuk BRI sekarang masih sedikit terdiskon, ya jadi PI-nya kayaknya masih di angka 11. Itu kalau untuk BRI bukan PI yang murah banget sih kalau untuk BRI ya. Jadi nanti kalau misalkan Agustus September ada koreksi, bolehlah beli buat long term investing gitu. Buat yang teman-teman yang konservatif. Tapi kalau yang memang udah siap trading, siap dengan risiko fluktuasi saham, BJBR dan BJTM ini geraknya lebih cepat gitu. Oke, itu aku banget dong, Miss. Masih konservatif. Sangat sesuai dengan karakternya Mbak Disma yang lemah lembut ya. Iya. Hari ini saya jawab saham ya. Yang menentukan ini saya jawabnya Mbak Disma, yang pilih Disma Rastiti. Iya. Nanti kita bahas lagi nih teman-teman banyak ada pengen direview barang-barang yang mungkin lagi dipegang kali ya. Nah, ngomong-ngomong soal profit nih, Miss, balik lagi ke pembahasan kita tadi soal trading for living. Kalau misalnya aku pribadi, misalnya latihan buat trading for living, misalnya dalam 1 tahun nih, ternyata bisa nutup biaya per bulannya, wah masih nutup gitu. Nah, kebetulan di tahun kedua nggak bisa nutup nih. Itu apa bisa dikategorikan, oke lanjut aja atau gimana gitu? Dan tipsnya apa dari Miss Ellen yang paling simple, paling gampang, cara buat dapetin profit yang konsisten gitu? Sebenarnya cara yang tips dari saya ya supaya bisa dapat profit yang konsisten dan sustainable. Kalau saya pakai kata konsisten nanti saya bisa kena marah OJK karena ini bukan profit yang menjanjikan keuntungan. Ini keuntungan terus di angka yang sama. Okay. Profit sustainable kali ya. Sustainable itu kan harapannya meskipun naik turun tapi chartnya naik gitu ya. Yeah. Caranya adalah dengan kita fokus pada belajarnya, bukan fokus pada cuannya. Aneh kan? Yang kalau di saham ini yang paling menarik, pembelajaran yang aku dapat selama 13 tahun ini, semakin kita santai, semakin kita kayak ya udahlah gitu. Itu justru malah kita semakin gampang untung. Tapi semakin saya ngebet, saya ngerasain loh, udah 10 tahun, ini kan udah tahun ke-13 ya, yang pas tahun ke-10 kemarin, aku sempat bandel. Bandelnya gimana? Aku sempat lipat gandakan modalku untuk beli saham yang biasanya sekian. Aku naikkan jadi 5 atau 10 kali gitu loh. Jadi kayak berasa terlalu pede, kayak aku udah bisa gitu. Ternyata berarti ketika nggak boleh serakah, Miss, apa gimana? Nggak boleh serakah ya? Ketika saya fokus, karena gini, pengalamanku waktu itu gini, aku dapat pengalaman, iya 2018 aku ingat, saham Unilever. Unilever itu kan perusahaan berfundamental bagus, di caps kan. Aku beli dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada yang lain-lain. Karena kalau saham second liner, itu kan naiknya cepat. Kalau blue chip, market lagi nggak ada crash gitu, dia naiknya pelan-pelan. Jadi aku pikir, aku lipat gandakan, ternyata untung. Gitu. Jadi biasanya kalau misalkan untung 100% dari saham kecil,
ini cukup untung 10% dari saham ini, tapi uangnya aku kali 10 kan sama aja toh. Betul. Akhirnya keterusan. Pas beli lagi saham yang lain, aku kaliin 10 lagi. Kupikir ngapain tunggu lama-lama sampai 100%. Nanti naik sedikit juga sama untungnya segitu. Ternyata hasilnya beda. Yang membuat beda adalah saya jadi tidak objektif. Tidak objektifnya kenapa? Kalau biasanya di saham itu, kalau dalam kondisi normal, saya melihat chartnya kayak gini, saya melihat fundamentalnya kayak gini, itu saya udah nggak mau terusin, terutama chart ya, kalau trading ya, aku udah cut loss, tapi kemudian aku kayak pembenaran, enggak kok, ini masih bagus, nah itu yang paling bahaya. Jadi ya akhirnya aku kembali lagi, aku kurang-kurangin modalnya, dan waktu itu ruginya lumayan banget itu bisa dapat rumah kali ya. Terus waduh, masih bisa sakit hati nggak setelah itu? Oh bisa, jadi salahnya tuh bukan salah pada pemilihan saham loh, salahnya pada mengalihkan. Jadi M-Trade untung, M-Trade-nya untung, premium access untung, bisa objektif. Kalau untuk M-Trade, untuk premium access bisa objektif. Tapi untuk my own portfolio, waktu itu, ketika saya kalikan uangnya jadi 10 kali, itu saya jadi nggak objektif untuk my own. Tapi untuk yang M-Trade-nya saya bisa objektif. Mungkin karena ya nggak ada hubungan, nggak ada personal relationship dengan si portfolio gitu si M-Trade. Akhirnya ya udah. Akhirnya saya kembalikan modalnya seperti modal sebelumnya, back to normal. Akhirnya bisa untung lagi, bisa mulai sustainable lagi, kayak gitu. Jadi sebenarnya kita santai aja. Dan kalau bisa sih justru persibuk diri kita dengan hal-hal yang lain gitu. Kalau kita semakin terlalu fokus di situ, semakin ini sih. Yang paling bahaya banget tuh dulu, aku trading forex itu, sampai berasanya saya nggak suka kalau weekend. Kenapa? Weekend market tutup. Oh, itu saking ininya ya, benar-benar fokusnya. Berarti kalau weekend udah bete gitu, karena nggak bisa dapat penghasilan dari situ gitu, Miss ya? Ya, addicted. Jadi kita kadang bisa ngecek juga kapan kita trading itu benar dan nggak benar itu dengan cara gini. Kalau misalkan kita udah over and over yang namanya addicted itu ya, itu kalau diganggu nggak suka, untuk tradingnya diganggu, kalau dihentikan juga nggak suka. Sama aja kayak anak kecil, misalkan anak saya, dia suka main gadget, terus saya suruh bobo lampunya saya matiin, dia marah, kayak gitu. Jadi ya, itu addicted, itu udah nggak bagus gitu. Jadi ya, intinya sih sebenarnya kalau buat living itu bisa banget, caranya gimana ya, start dari belajar, start dari santai dulu. Jadi saya punya alumni itu, mereka yang luar biasa, berhasil luar biasa, ada yang sampai umrohin keluarganya, orang tuanya, kayak gitu. Terus ada yang beli rumah, ada yang beli mobil mewah, tapi ada beberapa yang nggak mau ngakunya cuma dari temen itu sampai beli mobil mewah, lo katanya dari saham, dari ini, belajar sama kamu kayak gini. Oh good lah, bukan karena saya, tapi karena memang mereka punya kemauan. Ternyata setelah aku lihat-lihat, persamaannya dari orang-orang ini adalah mereka itu orangnya low profile semua, humble semua. Jadi mau sabar lah istilahnya kayak gitu. Oke, ini udah pada emang mau belajar gitu ya, Miss ya, pertama. Pada penasaran dengan saham-saham lagi nih ya, mungkin kita bisa bahas saham lagi nih ya. Apa sih tadi pada nanyain ICBP, Miss, belum di review tadi? Oke. Kayaknya. ICBP ya. Ini si Indofood CBP. Short term, jangka pendek dia masih bisa turun. Ya, jadi kalau saya lihat jangka pendek arahnya turun. Yang buat investasi jangka panjang yang udah punya, biarin aja lah, nggak usah dipusingin, cuman jangka pendek biarin aja gitu. Jadi yang udah punya udah biarin aja. Nanti kalau sampai dia turun lagi, kena area 8.000, 7750 sampai 8.100, beli lagi. Nah, kalau untuk investasi jangka panjang sama ya, cara belinya bukan dihajar habis semuanya, duitnya dihajar habis, enggak. Tapi juga itu perencanaan dari awal. Misal contoh. Punya 1M. 1M ini misal buat 5 saham. Berarti satu saham 200 juta. 200 juta Anda mau masuk berapa bulan ini? Ini Anda mau masuk dari bulan Juli, misalkan ya,
8 bulan. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. 8 bulan, 200 juta dibagi 8, berarti satu bulannya 50. Bener nggak sih? Parah banget nih matematika saya. Betul. Iya, Nggak ada 25 kalkulator, juta. kayaknya betul deh. Iya, Heeh. iya 25 juta. Iya, grogi nih lihat Mbak Disma cantik. Wah, banyak yang grogi nih netizen Iya. ini. Oke ya. Jadi 25 juta. Jadi tiap bulan itu 25 juta terus. Jadi misal teman-teman last month mungkin Juni kemarin itu udah dapat ICBP yang pas dia jatuh di hari yang ketiga, saya sempat ada bahas juga ICBP waktu itu, mungkin dapat di harga 7750 sampai 8300. Udah biarin aja 25 juta kan. Nah, Juli ini pas turun, teman-teman beli lagi 25 juta. Nanti Agustus seandainya dia turun lagi 25 juta lagi. Kalau nggak turun gimana? Ya tetap 25 juta terus. Tetap ya. Mau turun Tetap nggak terus terus gitu. 25 Oh ya, juta kemarin terus sampai 8 bulan tuh habis. ini si PTPP turun, ada sentimen apa ya, Miss ya? Oke, jadi PTPP beberapa waktu kemarin itu sebenarnya dia naik karena ada berita tentang ini ya, kawasan industri terpadu di Batang, ya KIT di Batang untuk PTPP. Jadi dia sempat naik karena itu. Kalau saya lihat ini 2 hari ini turun, sebenarnya turunnya koreksi normal biasa sih ya. Kenapa? Karena pada tanggal 23 Juli, 2 Juli, dan juga tanggal 4 Juni ini, 3 kali dia naik, itu volume transaksinya kencang banget gitu, jauh di atas rata-rata. Jadi kalau saya lihat sih ini masih normal correction, teman-teman yang nge-hold ini masih boleh hold ya, yang punya masih boleh hold gitu. Gitu pasti yang belum punya nanyain. Oke. Kalau misalnya HMSP buat jangka panjang masih oke nggak, Miss? Itu pas banget. Ada yang nanya HMSP dong. HMSP buat jangka panjang masih oke banget. Jadi ini contoh saham yang saya paling sering sebut akhir-akhir ini karena menarik banget. Jadi dia habis naik kenceng tanggal 16 Juli itu naik 8,5%. Ya. Kenceng ya, 8,5% untuk saham blue chip ya. Habis itu, dia kayak perosotan 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari berturut-turut jatuh, turun, bahkan lebih rendah daripada harga opening 16 Juli gitu. Nah, pas 24 Juli atau Jumat kemarin, dia tuh turunnya sampai 4,26%. Kenapa? Karena laporan keuangan kuartal 2 HMSP ini dia labanya turun banget, penjualannya turun banget meskipun sebenarnya dia masih cuan, masih untung perusahaannya ya. Kalau buat long term investing masih oke. Perusahaan ini masih oke. Dan hari ini tadi udah mulai hijau di area support. Pasti beberapa teman-teman yang mau investasi masuk juga nih hari ini. Kalau misalkan belum masuk ya besok boleh masuk. Untuk long term investing boleh. Cuman saya kasih note untuk HMSP ini, meskipun dia fundamental perusahaan sangat bagus sekali, return on equity bagus, cash ratio bagus, si HMSP ini dia bukan perusahaan syariah. Wah, Mbak Disma left lagi, hilang lagi Mbak Disma. Saya HMSP baru TP setengah udah melorot. Kalau buat investing mah hold aja. Kalau buat trading, jujur saya nggak terlalu tertarik untuk HMSP. Wah, ada Pak Triawan. Besok kita sama Pak Triawan nih, belajar banyak sama Pak Triawan. Kita sangat beruntung. Oke. Mbak Disma, sambil nunggu Mbak Disma ini join lagi ya. Fokus aku sekarang apa? Tahu nggak teman-teman? Saya lagi fokus di sektor apa? Sektor apa, saham apa? Aku lagi suka metal. Suka metal. Kayak gini ya metal. Oke, jadi tadi kalau teman-teman ada nanya MDKA, kemudian Antam, Tins, Inco itu masih bagus ya. Oke, Mbak Disma, mau bahas apa lagi nih Mbak? Ya, hari ini Inco naik banget, masih bisa hold teman-teman. Beli hold masih bisa. Buat ini time horizonnya trading sekitaran less than a month. Swing dulu ya. Oke. Oke. Miss, yang aku penasaran nih, biasanya orang yang
awam gitu ya, kayak termasuk aku penasaran sebenarnya itu bisa bikin kaya nggak sih, Miss? Gimana? Pertanyaan orang malas ya kayaknya ya. Oh, trading bisa Trading bikin itu bisa bikin bisa bikin banget. kaya nggak sih? Gini. Tak kasih tahu ya gimana caranya Apa? cepet kaya dari trading saham ya. Sebenarnya Nah, itu. tips cepet kaya dari trading saham atau investasi saham, intinya sebenarnya adalah pada kunci manajemen keuangannya, money management, konsentrasi. Jadi kalau misalkan Mbak Disma, ini aku ngeliat dari beberapa alumniku yang gila-gila banget itu naiknya. Justru mereka melebihi saya, karena saya kalau money management itu sangat konservatif. Perhatikan aja di Android. Saya akan bagi jadi berapa saham, tiap saham maksimal berapa persen exposure-nya. Kalau teman-teman alumni yang mereka bisa sampai cepet banget beli ini beli itu dari saham, saya sampai bingung. Kamu gimana bisa secepat itu gitu? Ternyata metode money managementnya adalah dengan cara terkonsentrasi. Konsentrasi itu simpelnya aja, jumlah sahamnya dikit. Jadi kayak Bu Eli, cerita Bu Eli yang dia bisa umrohin orang tuanya, itu waktunya cepat loh, nggak lama. Jadi Bu Eli itu berapa bulan trading langsung bisa itu. Saya tanya, gimana caranya? Ternyata uang dia itu cuma dimasukin di satu saham aja. Satu saham aja. Jadi kebetulan tuh saham juga untungnya waktu itu sampai 100%. Dan saya nggak mau sebut nama sahamnya. Karena udah nggak relate lagi, udah nggak relevan gitu. Terus saya tanya, kalau gitu. rugi gimana? Kalau rugi gimana? Deg-degan nggak tuh? Kan uangnya cuma dalam satu saham. Artinya concentrate banget gitu. Kebetulan sih beliau bisa disiplin ya. Jadi beliau-beliau yang bisa cepet banget ini, mereka kalau aku lihat persamaannya adalah taruh duitnya itu di satu saham, terus kalau dia rugi, cut loss, jadi istilah kata tuh misalkan cut loss 5%, 7%, 10% gitu ya. Sekali untung, sekali nge-hold lama, sekali untung itu bisa untung sampai misalkan 50-70% itu udah nutup yang sebelum-sebelumnya ini. Nah, caranya gimana supaya dia bisa nge-hold lama? Contoh, aku kasih contoh ya. Beberapa waktu yang lalu saya cerita bahwa Indi ini lagi sideways. Teman-teman boleh mulai nyicil kalau misalkan mau simpan kayak 3-6 bulan itu boleh. Tapi banyak orang nggak berani, tidak punya conviction, nggak yakin kalau mau beli dan simpan si Indi ini. Kenapa? Karena dia nggak ngerti why, nggak ngerti kenapa si Indi ini bagus buat disimpan 3-6 bulan. Alasan pertama, mungkin dia nggak bisa baca chart. Yang kedua, dia nggak ngerti fundamental. Kalau fundamental kan buat investing ya. Buat tradingnya, alasan paling utama biasa dia nggak bisa baca chart. Jadi, contoh kayak Bu Eli, kayak Pak Edi Bahim, teman-teman Pak Franky dari Medan, mereka yang bisa tahan nge-hold lama sampai puluhan sampai ratusan persen, itu karena mereka belajar dulu gitu. Jadi saya transfer mindset aku tuh gini loh, nanti kalau misalkan contoh nih, aku sering ngomong tentang RALF dan LPPF. Aku disclaimer dulu ya, terlepas dari si Ramayana, RALF, LPPF ini naik atau nggak naik, aku udah nyicil, aku udah punya dari sekarang. Kenapa? Karena aku ngelihat patternnya, harga dan volume itu konvergen banget, bagus, konvergen banget. Bukan secara fundamental. Kalau fundamentally, dua perusahaan ini masih struggling karena bisnis modelnya tuh kedampak banget COVID-19. Banyak orang mencoba mengikuti hal yang sama. Aku ikutan dong, kamu beli RALS, aku ikutan. Ikut, LPPF beli, ikut. Yang terjadi adalah, kok nggak naik-naik ya? Kamu masih hold nggak tiap hari tuh? Kok masih hold nggak? Masih. Kok nggak naik-naik? Kamu masih hold nggak? Masih. Terus kenapa kamu masih hold? Karena saya lihat chartnya ini patternnya bagus. Pertanyaannya, kalau sampai nanti breakout, ada orang yang jualan, misalkan saya masih hold, ya breakout naik kan, terus kemudian setelah itu turun lagi, naik lagi, turun lagi. Orang bisa nggak tahan nge-hold lama saham ini? Ketika dia digocok naik dan turun terus, itu bakalan jadi deg-degan banget. Nah, gimana sih ibu-ibu bapak ini mereka bisa sampai untung sampai puluhan persen sampai 100% karena mereka bisa ngebaca tren, mereka bisa ngebaca chart, mereka bisa ngebaca saham itu yang udah mulai distribusi gimana, yang mau akumulasi gimana gitu. Jadi ini sorry nih aku nggak bisa jelasin karena nggak bisa share screen ya. Jadi besok aku usahain
mulai besok kalau bisa aku nge-live-nya pakai YouTube gitu, jadi supaya aku bisa share screen gitu. Jadi aku Share bisa kasih screen lihat ya. contohnya kalau pas harus keluar gimana, kalau masih harus tahan gimana. Intinya kemampuan seseorang untuk membaca grafik, kemampuan seseorang untuk benar-benar ngerti penyebab kenapa dia beli dan nggak beli ini atau dia beli itu sangat penting sekali untuk pengambilan keputusan lah ya, jadi bisa nge-hold lebih lama. Kalau cuma ngikut biasanya galau, gitu aja sih. Oke, ya Miss, tadi ada yang tanya nih, LPPF kan keluar dari LQ45, itu sebenarnya impact-nya apa ke depannya? Iya, LPPF keluar dari LQ45 ya, ada beberapa saham keluar dari LQ45. Itu akan berpengaruh, jadi pengaruhnya di mana? Perusahaan-perusahaan besar, institusi, reksadana, biasanya mereka akan melakukan rebalancing juga gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang masuk LQ45 mereka akan tambahkan, tapi kalau keluar dari LQ45 mereka juga akan kurangi. Nah, kalau aku lihat si LPPF ini turun 4 hari terakhir ini masih di dalam range sideways-nya dia. Jadi belum ada tanda-tanda lanjut downtrend. LPPF ini bottom sideways-nya di angka 1110 atau 1100 ya, saya buletin. Jadi selama masih di atas itu juga tren dia masih tren sideways gitu. Masih oke sih menurut aku. Jadi harganya tanggal 21 Juli kemarin itu naik dengan volume transaksi yang super tinggi banget. 4 hari terakhir ini dia turun, volumenya kecil kok gitu. Cuman kata masih oke ini saya kasih note dulu. Maksud saya masih oke adalah LPPF ini oke untuk masuk watchlist. Jadi masih sideways ya dalam stage 1, belum masuk ke stage 2. Kalau dia sudah mulai masuk ke stage 2, itu artinya udah mulai masuk dalam tren naik ya. Kalau udah mulai masuk dalam tren naik, teman-teman mau masuk biasanya udah agak telat. Contohnya saham apa yang kayak gitu? Contohnya ada Indi, Doit, kemudian SMBR, Friend, itu juga udah masuk ke stage 2. Jadi kalau mau masuk dalam stage 1, boleh, tapi tunggunya lumayan lama gitu. Semoga nggak bingung ya, kayaknya hari ini aku ngomongnya cepet banget deh. Oke. Gantian nanya deh. Aku ngerti kok, Miss. Aku ngerti nih catatan aku segini banyak deh. Aku gantian nanya dong Mbak Disma. Kapan mulai trading saham? Boleh. Kapan mulai mengenal saham? Aku juga lihat Mbak Disma ada Kapan motivasiin teman-teman berinvestasi tuh. Iya, tapi masalahnya aku termasuk orang yang konservatif ya, Miss. Jadi belum terlalu gimana gitu. Palingan palingan cuman berani untuk beli saham-saham yang kita pakai sehari-hari lah gitu. Istilahnya untuk jangka panjang gitu. Baru dari 2018, belum lama. Kalau boleh tahu ada beli saham apa aja tuh? Aku beli yang aku pakai ya, ada Indosat, Telkom, BCA, Mandiri, yang cuman seperti itu aja, Miss. Terus juga aku karena banyak teman-teman yang emang lagi belajar buat saham lah, istilahnya untuk cari penghasilan, buat beli bensin aja lah tiap hari gitu, misalnya dapat 50.000, 80.000 udah seneng banget. Nah itu sih kalau aku boleh sharing dari pengalaman aku ya Mbak Gisma ya. Itu dulu waktu pengalaman aku masih pemula di tahun 2007 tuh kayak gitu tuh. Jadi kayak aku beli saham ini wah udah untung berapa hari kayak untung 5%, bisa dapat berapa aja itu udah seneng banget gitu. Iya, Tapi setelah seneng banget, bener. seiring berjalannya waktu ternyata kalau Mbak Disma tadi nanyain gimana caranya kita bisa jadi gimana ya istilahnya dapat untung jauh lebih banyak, itu justru caranya dengan mengikuti tren jangka menengah gitu. Nah kalau untuk swing trading yang kita lakukan misalkan beberapa hari aja trading itu ya itu tadi dapat uang tambah-tambahan aja. Tapi kalau untuk dapat istilahnya dapat yang gedenya itu kita harus bisa nge-hold itu paling enggak 3 sampai 6 bulan jika ada tren bagus. Jadi sekarang ini aku ngelihat mulai banyak saham yang mulai recovery ya. Terutama saham-saham second liner itu udah mulai recovery banyak banget. Nah, itu kita bisa hold beberapa bulan. Karena kalau beberapa bulan kita bisa mendapatkan return 2 digit ya di atas 20%, bahkan bisa 50%, bisa sampai 100% itu banyak banget. Nah, itu tadi sih. Jadi fokusnya kita ngelihat tren jangka menengah. Pasti penasaran dong teman-teman saham apa aja yang udah masuk jangka menengah tren ini. Oke. Tadi ada yang nanya era, Miss.
Belum dibahas. Oh, ERA, aku tertarik mau bahas sahamnya Mbak Nisma dulu nih, Indosat nih ya. Oh, oke, boleh. Jadi Oke. Indosat ya kalau untuk investasi jangka panjang aku sih lebih suka Telkom meskipun dia gerakannya ya gitulah pelan-pelan kayak gitu. Tapi Ya. kalau untuk trading Indosat ini lebih cocok gitu ya. Jadi Indosat dan juga PL ini lebih cepat gerakannya untuk trading gitu ya. Meskipun saat ini lagi sideways saya nggak trading ISAT, tapi kalau dibandingkan Telkom, si ISAT ini jangka pendek dia lebih cepat lah gerakannya gitu. Jadi kalau mau investasi jangka panjang, ini mungkin ya lebih lihat ke profitability dia selama 5 tahun terakhir gitu. Jadi gini, kadang-kadang saya sempat ngobrol dengan teman saya kan. Nah, teman saya tuh juga dia suka beli perusahaan yang ada di sekitar dia. Contoh ya, aku mohon maaf dulu nih sebelumnya kalau di sini seandainya ada manajemen dari perusahaan yang aku sebut gitu. Jadi contoh ya, misalkan PZZA, bisa Sari Melati Kencana. Dia beli perusahaan itu untuk investasi jangka panjang. Alasannya kenapa? Karena anaknya suka pecahan. Kita nggak bisa beli. Iya, jadi karena anaknya suka pecahan gitu. Jadi dia pikir, wah ini orang-orang suka nih. Nah, kita nggak bisa membeli satu saham tuh hanya karena dia ada di sekitar kita gitu. Nah, beberapa memang oke. Contoh kayak Unilever itu oke, Indofood, ICBP dia ada di sekitar kita oke. Tapi beberapa enggak gitu. Sido muncul oke. Ya, ini contohnya kayak Sari Melati Kencana ini. Jadi aku sorry dulu nih seandainya ada manajemen emiten yang nonton ini aku nggak enak. Seandainya ada, kalau nggak ada ya udah. Jadi ini lebih cocok untuk trading gitu ya. Jadi fundamentalnya juga dia masih struggle, apalagi di masa pandemi seperti ini gitu. Jadi ya itu sih teman-teman. Ya jadi jangan cuman yang dari daily ini aja gitu. Jadi oke, nanti saham-saham bagusnya, saham-saham yang aku senang aku bahas di belakang ya. Oke. Oh iya, oke. Oke, tadi ada yang nanyain gudang garam juga, katanya gudang garam itu, katanya si gudang garam diambil sama HMSP, ininya apa? Posisinya gitu, Miss ya? Atau gimana tadi ada yang tanya? Berarti bagus buat HMSP, udah gitu aja lah. Udah gitu aja lah ya, teman-teman. Kalau di GRM sama HMSP, aku lebih suka HMSP sih, gitu ya. Jadi kenapa? Gitu. Aku lihat secara laporan keuangan 5 tahun terakhir, HMSP ini secara return on equity terutama ya, jauh lebih tinggi daripada di GRM, gitu. Dan banyak hal lain secara hutangnya, juga cash ratio, itu aku bandingin sama HMSP tuh bagusan HMSP, gitu. Itu sih. Oke. Padahal dulu saya nggak mau loh beli perusahaan rokok. Iya, kenapa dulu nggak mau, Miss? Alasannya apa? Karena saya tidak suka orang merokok di dekat saya. Alasannya karena saya tidak mau mendukung perokok, itu aja. Iya, betul juga. Itu aja sih. Tidak mau menikmati hasil cuan orang merokok gitu ya berarti. Iya. Tapi sekarang akhirnya ya dibeli juga karena saya harus dia kan mengedukasi orang juga. Jadi paling nggak kalau aku beli, aku tahu fluktuasinya, aku berasa gitu loh. Lebih berasa daripada kalau aku nggak beli gitu. Oke. Oh iya, betul sekali. Betul. Tadi ada lagi nggak, Miss, yang rekomendasi yang bisa dibeli tadi selain yang jadi aku sih masih sama view aku sama beberapa hari yang lalu. Jadi untuk trading aku masih belum berubah ya, belum berubah. Aku masih seperti yang dulu. Beberapa hari kemarin aku sudah sebut tentang sektor mining. Mining itu ada coal, metals, dan juga migas. Migas itu minyak dan gas. Jadi yang aku paling lihat berpotensi saat ini metals. Tadi aku udah bahas untuk MDKA, kemudian timah, Antam Inco itu semua 4 metals itu semuanya cakep. Kemudian untuk coal-nya masih agak slow melo-melo, terutama PTBA. Ya, PTBA yang trading pasti udah gemes banget ya. Aku juga punya sih kayaknya nih kalau dia naik bentar lagi aku bakalan profit taking untuk yang PTBA trading itu. Coal lebih cepat gerakannya di Indi dan juga di Duit.
Tapi sekali lagi aku tetap lebih suka metalsnya. Sekarang lagi lebih banyak main di metals ya. Terus kemudian migas, Medco ini, kalau Medco ini masih di stage 1, artinya masih membangun fondasi, belum membangun anak tangga. Kalau Medco ini nyicil aja deh, gitu. Maksudnya masuk watchlist itu ya kayak si Rose tadi, mesti sabar, beli dan simpan, sabar gitu. Upside-nya berapa banyak? Kalau aku lihat Medco untuk sekitaran 3 bulan, upside-nya bisa sekitaran 28-30%. Jangan ditanya kenapa, ini aku nggak bisa share screen. Oke, jadi untuk Medco masih cukup menarik. Kenapa? Kalau secara teknikal sih aku melihat akumulasi. Tapi kalau secara fundamental, macro view, aku melihatnya gini. Sekarang kan lockdown udah dibuka di banyak negara. PSBB juga udah dilonggarkan. Di China, indeks PMI untuk manufaktur itu juga sudah di atas 50. Di atas 50 itu artinya dia udah berekspansi instead of kontraksi. Jadi aku cuma mikir, berarti industri-industri ini butuh bahan bakar dong. Bahan bakar itu apa? Antara batu bara, coal, kemudian minyak dan gas. Ya, jadi kalau Elsa dia udah jalan lumayan jauh, si Medco belum jalan. Jadi ya udah aku beli aja, aku simpan buat sekitaran 3-6 bulan lah gitu. Jadi ya sabar-sabar gitu. Belum masuk IM Trade kayaknya, ya udah atau belum ya, aku lupa. Biasa kalau di IM Trade itu direkom ketika beneran jalan sih, ketika udah breakout gitu, udah jalan. Jadi user juga nunggunya nggak kelamaan gitu. Itu sih. Tapi kalau untuk mining, aku nggak saranin buat long term investing ya. Long term investing tuh durasinya 5 tahun lebih. Kenapa? Karena dia cyclical banget itu. Nah, kemudian selain mining metals, migas, aku tertarik juga. Migas tuh termasuk pegas, tapi pegas biasanya geraknya slow melo-melo gitu. Aku tertarik juga dengan Jakpro, Poultry, dan yang terakhir hari ini ada tambahan saham perbankan tapi second liner yang BPB. Oh, oke. Oh ya, aku mau cerita juga, Miss, beberapa bulan yang lalu, awal-awal 2020 lah, mungkin bulan ketiga kalau nggak salah ya, bulan 3 atau 4 itu, aku sempat terjeglong sama si Japa ayam-ayaman itu. Terjeglong. Terjebak ke lembah Nestapa, Miss. Nah, kalau sekarang gimana nih si Japa nih? Apakah oke atau gimana? Punya di harga berapa, Mbak? Waduh, itu udah jauh banget waktu itu. Karena mungkin pertama aku beli yang masih 18 sekian, terus habis itu aku jual di 23. Nah, beli lagi di 24. Bodoh ya, Miss ya. Waduh. 24 ya, itu beneran terjeglong banget nih. Iya, tapi soalnya gini, Miss, waktu itu tuh aku ceritanya lagi butuh uang ya. Emang namanya kalau orang butuh uang tuh dari sisi otaknya tuh agak nggak nalar ya. Jadi kayak gitu kan. Terus iya, makanya terus kesusu lah, belilah harga segitu, terus jatuh, ya udah pasrah aja, Miss. Oke. Nggak boleh kayak lagi butuh uang beli saham tuh kayaknya nggak boleh ya, Miss ya. Nggak boleh. Kalau Anda butuh uang, gini ya, saya ini kan di saham, mungkin banyak orang berpikir, wah Ellen mah saham melulu. Tapi sebenarnya saya nggak kayak gitu. Jadi kalau orang misalkan lagi butuh uang, saya nggak saranin saham. Yang kedua, kalau dia secara emosional, imbalance emosional, itu saya juga nggak saranin di saham. Nah, kalau 24 sih ini udah agak jauh banget ya, udah biarin dulu deh, udah terlanjur dalam juga, 50-an% gitu. Kalau aku kasih view si ayam-ayaman ini, ayam-ayaman poultry. Ya, poultry ini dia sudah bangkit dari fondasinya stage 1, dia mulai masuk ke stage 2 gitu. Jadi dia mulai masuk membuat anak tangga yang pertama. Udah bikin anak tangga pertama dan ke depan akan bikin anak tangga yang kedua lagi gitu. Jadi buat teman-teman yang mau beli simpan ini poultry untuk sekitar paling nggak 6 bulan sampai 1 tahun bisa sih gitu, bisa. Ini kesimpulannya sih kalau buat Mbak Risma, apakah harga ini poultry bakalan bisa pulih bahkan sampai ke harga 24? Kalau 24 agak lama ya, mungkin nanti bisa setahun lebih mungkin ya, setahun lebih gitu. Karena dalam banget.
ya udah biarin aja, anggap aja uang sekolah sih. Anggap aja uang Oke, sekolah. Tapi uangnya kayak, sekolah dulu. nanti aku kasih IMPad gratis buat Mbak Disma 1 tahun. Teman-teman nggak boleh ngiri ya. Oke, terima kasih Miss Ellen. Teman-teman jangan ngiri ya. Nggak Nanti boleh aku ngiri ceritain sama aja. Bumil cantik. Nanti aku Oke, ceritain oke. aja di Instastory. Oke, oke. Ada yang Masih ada yang nanya perlu tuh. dibahas nggak nih, Miss? Iya, tadi Juga kalau ada banyak bicara banget. Java nggak bicara Cepin dan Main, rasanya kayak gimana gitu ya. Java dan Cepin itu Iya. dia udah jalan duluan. Untuk stage-nya udah masuk ke stage 2 gitu, dan secara fundamental memang lebih lebih solid dibandingkan Malindo Fitmill. Cuman yang menarik, si Malindo Fitmill ini, si Main ini, dia kalau naik, harga saham itu naik, dia paling paling tinggi volatility-nya, dia paling lincah. Jadi tahun ini tuh saya diuntungkan di Main itu 2 kali. Yang pertama di atas 20%, yang kedua tuh sekitaran 18%. Tahun ini ya, sekitaran bulan Maret atau April kemarin, terus yang kedua tuh sekitar Mei atau Juni gitu. Jadi kalau si Main, teman-teman masuk di sini harus siap naik turunnya lah. Kayak yang tadi saya bilang, saham tuh ada beberapa karakter. Java trennya sudah mulai naik, tapi dia lebih santai, geraknya nggak terlalu volatile Main gitu. Main saat ini masih di stage 1, baru membangun fondasi menuju stage 2 ya, jadi belum ke stage 2. Kalau mau beli simpan gimana? Oke aja sih gitu. Jadi cukup cukup oke sih kalau aku lihat ya, beli simpan untuk trading sekitaran hold 3 sampai 6 bulan boleh. Kalau mau nge-swing juga boleh juga. Kalau swing sih kita pandu, kita bantu dari M-Trade sih ya. Oke. Kapan Jadi IPO? Miss Ellen, kalau misalnya ada orang bilang kalau pengen dapat passive income tuh dari saham nih gitu, itu berarti salah ya, karena sebenarnya orang trading itu dikatakan aktif ya kalau menurutku, Benar. karena kita harus monitor, harus belajar gitu kan. Kalau passive income itu lebih ke investasi jangka panjangnya, cari perusahaan-perusahaan yang dividennya tinggi, dividen stocks. Kayak PTBA kemarin. Nah, PTBA itu kan slow banget ya. Dia naiknya very 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 slow banget, siput banget lah ini. Sorry ya, kalau ada ini manajemen yang nonton, mah kenyataan gitu sih. Tapi dia bagi dividennya kencang banget. Bagi dividennya itu bisa kemarin kalau nggak salah 12%. Nah, habis itu baru habis bagi dividen tuh turun dalam. Jadi ya carilah perusahaan-perusahaan yang punya history bagi dividen tinggi, itu untuk dividen investing, itu buat passive income, itu bisa gitu. Cuman dividen tinggi tahun ini tidak menjamin tahun depan dividen tinggi juga. Nah, aku kasih ciri-ciri perusahaan yang dividennya tinggi, itu biasa perusahaan gede dan dia udah mapan. BUMN itu juga rajin bagi dividen. Nah, kalau perusahaan-perusahaan second liner biasanya jarang bagi dividen, perusahaan yang masih bertumbuh, growing. Kenapa? Karena mereka butuh duit buat mengembangkan perusahaannya. Biasa capex-nya gede gitu. Mbak, nggak nyangka nih kita udah 1 jam ya. Mbak Disma. Oh iya, nggak terasa ya, Miss. Seperti baru 1 menit nih, padahal udah keluar masuk berapa kali tadi. Mbak Disma, Iya. aku tuh ngajakin Mbak Disma nge-live nih kan karena sosok seorang Disma Rastiti ini kan sangat menginspirasi sekali buat anak muda, buat semua orang, buat perempuan, buat laki-laki juga gitu. Buat Oke. laki-laki. Iya, Mbak Disma, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman kita yang baru mau mulai berinvestasi gitu? Kalau dari saya kan kayaknya teman-teman mikirnya, ya kamu udah bisa, kamu udah ini. Tapi kalau misalkan dari Mbak Disma sesama misalkan kayak baru mulai, Mbak Disma baru 2 tahun juga gitu, mungkin bisa sharing sesuatu yang membuat teman-teman tuh relate, iya aku sama-sama pemula gitu. Kayak Mungkin oh iya kita sama ya gitu. Oke, jadi dari perbincangan 60 menit kurang lebih sama Miss Ellen ini, aku sendiri baru sadar gitu, ternyata yang namanya orang trading tuh tadi, pertama trading itu aktif lah, kita harus monitor apa segala macam, harus belajar. Intinya tadi yang di highlight itu bukan masalah modalnya berapa, tapi kita mau nggak belajar gitu, itu yang penting gitu. Terus aku punya quote nih, satu kalimat nih untuk menutup perbincangan kita malam hari ini. Jadi yang namanya trading for living itu adalah iya bentar. Oke, quote-nya boleh, ya teman-teman, quote ya.
Jadi trading for living itu menurutku adalah suatu perjalanan, jadi bukan tujuan akhir. Nah, jadi perjalanan itu nanti di situ kita bisa cari tahu lagi yang namanya trading for living tuh. Yang penting yang pertama adalah waktunya. Kita harus plotin dulu ini tujuannya untuk jangka berapa tahun, berapa puluh tahun, dan lain sebagainya. Terus skillnya juga, ya tadi kuncinya mau belajar itu aja ya Miss ya. Yang terakhir sama kita harus punya toleransi untuk stresnya, untuk mengatur psikologisnya itu harus belajar banget. Karena aku sendiri pribadi kalau misalnya udah kejeglong, terjerembab itu, waduh udah itu udah rasanya tuh udah kayak uring-uringan. Jadi yang pertama tadi kalau misalnya kepepet butuh uang, jadi gerusa-gerusu, milihnya, belinya, segala macam, nggak bisa berpikir secara sehat gitu. Nah, makanya sekarang aku jadi mikirnya kayaknya memang harus kalem dulu. Jadi kita bisa pikir rasional, pilih barangnya juga oke, nggak salah gitu. Jadi kalau misalnya rugi itu kita harus mindsetnya harus rugi itu biasa gitu. Karena kita masih belajar gitu. Siapa tahu nanti 10-15 tahun lagi aku udah bisa lincah ya seperti Miss Ellen, amin. Jadi gini sih, kita kalau trading itu dinikmati aja, jangan terburu-buru gitu aja sih ya. Jadi tadi menarik banget ya, trading for living adalah sebuah proses, bukan sebuah tujuan akhir. Very nice. Oke, teman-teman, kini waktunya giveaway. Ini terjeglong. Okay. Apa nih? Ini waktunya giveaway. Ini pertanyaan yang paling simpel dong Mbak Disma yang teman-teman bisa jawab. Pertanyaannya harus pembahasan yang dari live Instagram hari ini ya. Pertanyaan paling simpel ya. Sebentar. Yang paling penting kalau kita trading for living tadi apa? Yang paling penting banget yang aku omongin tadi yang paling pertama. Oke, kalau kita mau trading for living yang paling penting banget apa teman-teman? Jawabannya dipilih ya Mbak Disma ya pemenangnya ya. Oke. Ini pertanyaan giveaway teman-teman, dapat hadiah IM Trade 15 hari edukasi online untuk belajar saham ya, dan juga dapat referensi beli jual sahamnya. Referensi itu referensi, bukan perintah. Oke? Jadi tetap harus dipelajari. Oke ya? Oke, silakan Mbak Disma. Oke, tadi ada yang jawab. Oh, ini ada yang jawab bener nih, Miss. Udahan. Oke, boleh langsung dibaca pemenangnya. Ada S_L_J_E_N_N_A. Oke, yang menang langsung DM saya, PMT15, nama email HP kamu. Terus kemudian yang kedua siapa Mbak? Yang kedua ada Sepin Chow. Sepin CHOU. Oke, yang ketiga? Aina_Liu. Keempat? Yang keempat ada Yasinta. Yasinta pakai H, underscore-nya 2 kali. 5? Ada belajar. Margareta Maria Lili. Oke. Terus ada Kartika Sari juga. Kartika Sari I-nya 2. Oke, 7. Ada Uliet L-nya 2, T-nya 2. 8. Ada Herawati _quok. Pakai 9. 9. Ini bagus nih jawabannya. Lina Febrianti. 10. Gary.Nathaniel. Luar biasa. Selamat ya buat 10 pemenang yang dapat IM Trade 15 hari. Manfaatkan baik-baik untuk belajar paham. Dan jangan ngiri sama Mbak Disma Rasiti yang dapat 1 tahun. Yang teman-teman belum dapat hadiah, aja join talentdesmi.com/SODV dengan kode promo DR. Anda akan dapat SODV gratis untuk 2 pekan lagi. Kenapa? Karena this week akan ada workshop super trader. Yang mau join langsung aja ke talentdesmi.com. Di situ ada tombol WhatsApp, masuk ke situ. Teman-teman jangan lupa belajar juga dari Mbak Disma Rasiti, wanita muda, cantik, pinter, menginspirasi. Ya, langsung aja follow Instagram Mbak Disma ya, Disma Rasiti ya, supaya kita bisa saling belajar banyak juga satu dengan yang lain, terutama mau belajar public speaking bersama Mbak Disma. Dan pengembangan diri pastinya ya. Oke, thank you Mbak Disma Rasiti udah nemenin saya malam hari ini. Sama-sama.
Oke, Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. pastinya Stay bermanfaat. safe, stay healthy juga buat Miss Ellen. Sampai ketemu lagi ya. Lancar-lancar lahirannya ya Mbak ya. Oke teman-teman, besok saya akan Amin. coba live lewat YouTube ya, bareng tamu kita yang sangat luar biasa besok, yaitu Pak Triawan Punah, Komisaris Utama dari PT Garuda Indonesia. Jadi teman-teman langsung aja besok ya di YouTube dan Instagram, tapi kalau di YouTube aku bisa share screen. Thank you semuanya. Terima kasih Mbak Disma, selamat malam dan salam profit. Terima Bye-bye. kasih. Selamat malam. Sampai jumpa lagi. Bye. Bye.